Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Jerat Maut Perjanjian dengan Iblis. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Mari kita lanjutkan ceritanya. Kemudian ia pun membuka mata dan terbangun dari tidurnya. Ternyata itu hanyalah mimpi, sebuah mimpi yang sangat nyata. Leo terbangun dengan wajah pucat dan berkeringat, persis seperti dalam mimpinya. Tubuhnya bergetar ketakutan, nafasnya mulai tidak beraturan. Ia langsung duduk di sofa dan meringkuk sambil memeluk kakinya. Jangan, aku tidak mau mati, gumam Leo dengan tatapan kosong. Dirinya seorang diri di ruang tamu yang sepi. Meski jam menunjukkan pukul 9 pagi, akan tetapi suasana cukup gelap dan redup. Lampu dimatikan, dan cahaya matahari tidak ada yang masuk ke dalam. Hawa mencekam begitu terasa di dalam apartemen yang kacau dan suram itu. Semua gangguan setan yang datang padanya perlahan membuat Leo menjadi gila, melepaskan dari gangguan para setan. Kewarasan kian terkikis. Ia sudah datang ke berbagai orang yang konon katanya bisa melepaskannya dari gangguan para setan, tapi semuanya nihil, tidak memberikan pengaruh apapun. Mereka tetap datang dan menagih janjinya. Leo, ayo bunuh orang lagi Leo. Jangan lupa janjimu Leo, ujar iblis itu. Tidak, diam, teriak Leo saat mendengar bisikan-bisikan di telinganya. Matanya ketakutan, rambutnya berantakan, dan kedua tangannya menutup telinga sekuat mungkin agar bisikan-bisikan itu tidak masuk. Leo, berikan tumbalmu. Sekuat dan serapat apapun Leo menutup telinga. Suara itu terus terdengar dan terus terngiang-ngiang. Karena pada dasarnya, suara itu masuk langsung ke dalam batin Leo, sehingga ia tidak bisa menolaknya. Di atas sofa itu Leo semakin gila. Bisikan-bisikan itu mulai mengganggu mentalnya. Leo mulai kehilangan kendali. Ia tidak tahan dengan suara-suara itu, hingga ia memukul-mukul kepalanya sendiri. Anjay, anjay! Ia berteriak mengumpat sambil memukul-mukul kepalanya. Mana tumbalmu Leo? Mana tumbalmu Leo? Diam! Teriak Leo. Ia turun dari sofa dan berlutut ke lantai. Kemudian ia membentur-benturkan kepalanya ke meja kayu di depannya sekeras mungkin. Ia semakin gila dan tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Luka memar yang membiru mulai tampak di dahinya yang terus-menerus membenturkan meja. Beberapa kali benturan antara meja dan kepalanya terjadi. Leo mulai merasa pusing, kepalanya terasa sakit, pandangannya mulai kabur. Laki-laki itu lalu ambruk ke lantai, terkulai lemas sambil menatap ke langit-langit. Matanya berkunang-kunang akibat ulahnya sendiri. Leo, berikan kami darah. Bisikan itu kembali terdengar. Bajingan, diam kau, bentak Leo. Di tengah rasa pusingnya itu, Leo berusaha bangkit dari lantai. Pelan-pelan ia berdiri sambil berpegangan ke dinding. Setelah ia berdiri, matanya yang masih berkunang-kunang melihat sekitar. Leo mulai berjalan sempoyongan ke arah dapur. Beberapa kali ia menabrak perabotan rumah, sehingga membuat apartemennya kian berantakan. Sesampainya di dapur, Leo mengambil sebuah panci yang cukup tebal. Ia mulai memukul-mukul kepalanya dengan panci itu. Diam! Teriak Leo sambil memukul-mukul kepalanya sendiri. Saking kerasnya pukulannya, sampai-sampai panci itu penyok terkena kepala Leo. Melihat panci yang penyok, Leo masih belum puas. Meskipun kepalanya sudah memerah, ia kembali mencari sesuatu untuk ia hantamkan ke kepalanya. Ia membuka pintu rak piring yang ada di samping wastafel. Leo, kau belum berikan kami tumbal Leo. Bunuh seseorang Leo. Suara bisikan yang kembali terdengar semakin membuatnya gila.
Ia mengambil piring keramik dari dalam rak. Kemudian ia benturkan piring itu ke kepalanya hingga pecah dan menghasilkan suara yang sangat nyaring. Serpihan-serpihan piring itu pun berhamburan ke lantai. Tidak cukup satu piring, ia ambil piring lagi dan membenturkan ke kepalanya hingga pecah. Terus-menerus ia lakukan itu, sampai-sampai kepalanya mulai terluka. Darah merah mulai mengalir dari sela-sela rambutnya. Tapi seolah tidak merasakan sakit, Leo terus saja menghajar kepalanya dengan piring. Sampai akhirnya, piring itu pun habis. Seluruh lantai penuh dengan pecahan piring. Leo berjalan keluar dapur untuk mencari barang lain. Ketika keluar dari dapur, ia menatap ke arah ruang tamu. Leo melihat sesosok kuntilanak sedang berdiri menghadapnya. Dengan tatapan tajam mengerikan, matanya melotot marah ke arah Leo. "Mana tumbalnya, Leo?" Mendengar perkataan sosok itu, perlahan Leo kehilangan kesadaran. Pandangannya mulai gelap, tubuhnya lemas dan terjatuh ke lantai. Ia pun pingsan dengan kepala yang penuh darah, terkulai lemas di lantai apartemen yang dingin. Leo pingsan begitu lama. Ia baru tersadar malam hari pukul 8 malam. Suasana apartemennya yang gelap gulita. Leo membuka mata dan menatap sekitar. Matanya sayu dan tubuhnya masih terasa lemas. Ia tidak langsung bangun saat itu. Ia melamun dengan tatapan kosong. Ketika Leo sadar, hanya satu kalimat yang terdengar di telinga Leo. "Mana tumbalmu?" Mendengar itu Leo tertawa. Kemudian dirinya bangkit dari lantai dan berdiri sambil berpegangan pada meja. Mulutnya tersenyum lebar, sesekali tertawa seperti orang gila. Ia berjalan ke arah kamar, mengabaikan rasa sakit di kepalanya yang masih terluka. "Tumbal, ya, tumbal ya, tenang saja. Aku akan kasih kalian tumbal, sesuai keinginan kalian." Hahaha, ucap Leo sambil berjalan masuk ke kamar. Ia membuka lemari, menarik laci dan mengambil suatu barang dari dalam sana. Tangannya mengambil sebuah golok keramat yang selama ini ia simpan. Golok yang sudah lama tidak memakan korban. Leo menatap golok itu sambil tersenyum. "Kau pasti lapar," gumamnya. Laki-laki yang sudah kehilangan kewarasan itu berjalan meninggalkan kamarnya, kemudian membuka pintu dan beranjak keluar apartemen sambil membawa sebilah golok di tangannya dengan darah kering yang berbekas di kepala sampai dahinya. Saat Leo sampai di lobi apartemen, para orang yang ada di sana melihat Leo dengan tatapan aneh. Leo tidak peduli. Ia segera masuk ke mobilnya yang terparkir rapi. Tanpa ragu malam itu ia segera melaju mengemudikan mobilnya, pergi meninggalkan apartemennya, memasuki aspal jalan raya yang kasar dan lebar. Leo menginjak pedal gas dan berjalan secepat mungkin, bahkan sampai melanggar lampu merah. Leo paham kemana ia harus pergi. Selama beberapa menit, Leo tidak mengurangi kecepatan mobilnya sama sekali. Kini mobilnya mulai melambat saat masuk ke sebuah jalan kampung yang sempit, lalu mulai berhenti ketika sampai di depan sebuah rumah dengan halaman yang cukup luas. Rumah itu adalah rumah mantan istrinya. Sambil menatap dingin ke arah rumah itu, Leo menggenggam golok keramatnya. Kebetulan ketika sampai, ia melihat sang mantan istri sedang menyapu di pelataran rumahnya. "Ya, boleh juga Leo, bunuh dia." Suara bisikan itu kembali terdengar di telinganya. Leo kemudian tersenyum jahat sambil terus memperhatikan sang mantan istri, sedangkan tangannya masih memegang sebilah golok yang siap memakan korban malam ini. Leo terus memperhatikan Risa, mantan istrinya yang tengah menyapu lantai pelataran rumahnya. Mobilnya sendiri terparkir beberapa meter di depan pagar rumah Risa. Karena Leo memakai mobil barunya yang mewah dan mahal, Risa tidak tahu bahwa mobil itu adalah milik Leo. Dengan sabar Leo duduk di kursi mobil, menatap Risa dan menunggu sesuatu. Beberapa saat kemudian, Risa berjalan masuk ke dalam rumahnya. Sapunya ia sandarkan di tembok. Saat Risa hendak masuk, barulah Leo membuka pintu mobil dan bergegas untuk keluar. Ia menapakkan kakinya di tengah. Tangan kanannya memegang golok keramat yang sudah haus darah.
Tanpa ragu ia mendekat ke gerbang rumah sang mantan istri. Matanya terus menatap ke pintu rumah yang sudah ditutup. Leo menyembunyikan goloknya di balik jaket yang ia kenakan saat di mobil tadi. Leo mulai membuka gerbang yang terbuat dari besi tua. Saking tuanya besi tersebut, sampai-sampai mengeluarkan suara ketika dibuka. Ia lanjut berjalan di halaman depan rumah Risa, yang ditumbuhi beberapa tanaman hias. Risa mendengar suara gerbang dibuka. Ia lalu membuka gorden jendela dan mengintip keluar. Saat melihat Leo yang datang, ia langsung naik darah. Wajah Risa berubah marah. Tatapannya kesal dan mulutnya siap mengumpat. Ia buru-buru membuka pintu dan berjalan keluar rumah. Sebelum Leo menginjakan kakinya di lantai rumah, Risa terlebih dulu datang dan memasang badan. Melihat itu, Leo pun berhenti berjalan. Mereka berdua saling bertatap-tatapan. "Ngapain kamu kesini?" tanya Risa dengan nada sinis. "Aku mau silaturahmi," jawab Leo. Risa mendengus kesal. "Tidak usah, sudah. Aku bilang kamu tidak usah datang ke sini lagi. Kita sekeluarga tidak mau melihat muka kamu lagi," bentaknya. "Aku cuma mau tahu bagaimana keadaanmu sekarang. Aku datang karena aku peduli sama mertuaku juga. Walau kita mantan kekasih, tapi ibumu bukanlah mantan mertua bagiku," kata Leo menjelaskan. "Tidak tahu malu ya kamu? Sana pergi," bentak Risa. Leo berjalan pelan mendekat, dengan wajah memohon dan berharap belas kasih Risa. Namun bukannya tersentuh. Risa justru jijik dengan ekspresi wajah Leo. Ia sama sekali tidak merubah pendiriannya. "Pergi!" bentak sang mantan istri dengan begitu keras. "Kalau kamu punya harga diri, lebih baik pergi sekarang juga. Kamu mau berdiri sampai subuh pun aku tidak akan buka pintunya. Kalau kamu berani memaksa masuk, aku panggil Pak RT," ancam Risa. Wanita itu kemudian berbalik badan dan berjalan meninggalkan Leo seorang diri. Tapi Leo tidak peduli. Ia datang bukan untuk meminta belas kasihan. Perlakuan sang mantan istri justru membuatnya yakin tentang apa yang akan ia lakukan. Saat Risa hendak masuk dan ingin menutup pintu, Leo buru-buru berlari. Dengan cepat ia menahan pintu menggunakan tangannya. Melihat itu, Risa kaget bukan main. Ia juga panik karena tidak menyangka Leo akan senekat itu. "Ngapain kamu?" kata Risa panik. Leo langsung mendorong pintu hingga terbuka. Ia masuk ke dalam rumah Risa dan tidak lupa menutup pintunya kembali. Kemudian ia keluarkan golok dari dalam jaketnya. Melihat itu Risa berteriak ketakutan dan mencoba berlari ke belakang. Tapi Leo dengan cekatan melompat dan langsung membekap mulut Risa hingga tidak bisa bersuara. "Diam kamu, anjay!" bentak Leo. Leo lalu menusuk punggung Risa dengan goloknya. Besi pipi dan tajam itu menancap di punggung Risa hingga menembus paru-parunya. Darah segar keluar tidak dari lukanya. Tidak hanya itu, darah segar juga keluar dari mulutnya. Risa menggerang kesakitan. Leo pun kemudian melemparkannya ke lantai. Saat Risa terkulai lemas di lantai, Leo menindih tubuhnya dan dengan kejam mulai menggorok lehernya seperti memotong kepala ayam. Benda tajam itu perlahan menyayat kulit leher Risa, kemudian memotong putus tenggorokannya yang menjadi jalur pernafasannya. Wanita itu sudah tidak bisa berkutik. Darahnya tumpah dan mengalir di lantai. Nafasnya terengah-engah. Perlahan, ajal menjemputnya. "Risa," panggil sang ibu dari dalam dapur. "Ambilin sisir dong," tambahnya. Mendengar itu emosi Leo kembali memuncak. Ia segera sembunyi di balik dinding antara ruang tamu dan lorong menuju dapur. Berkali-kali sang ibu memanggil, tapi Risa tidak kunjung datang, bahkan menjawab saja tidak. "Ini anak gimana sih? Dipanggil orang tua kok diam saja?" gerutu sang ibu sambil berjalan keluar dari dalam dapur untuk mencari sang anak. "Hah!" Ibu Risa berteriak begitu keras saat melihat sang anak sudah terbujur di lantai dengan bersimbah darah.
Cairan merah nan kental itu menguncur dari dalam luka menganga yang ada di lehernya. "Risa!" teriak sang ibu yang histeris, dan seketika jatuh lemas terduduk. Ia masih tidak bisa mempercayai apa yang ia lihat. Melihat kesempatan itu, Leo keluar dari persembunyiannya dan hendak menyerang sang ibu mertua. Ibu Risa yang sudah lemas terlebih dahulu, karena melihat kondisi Risa, tidak bisa menghindari serangan mendadak Leo. Tanpa bisa kabur apalagi melawan, golok milik Leo dengan cepat menancap tepat di tenggorokannya. Seketika itu juga, ia muntah darah. Suara mirip sapi disembelih terdengar dari mulut sang mertua. Darahnya juga muncrat hingga mengotori baju dan wajah Leo. Mata wanita tua itu melotot kesakitan. Belum puas sampai di situ, Leo mendorong goloknya hingga menancap semakin dalam, sampai pembuluh darah sang mertua putus, terpotong dengan benda tajam itu. Ibu Risa pun akhirnya jatuh terkulai lemas ke lantai, dengan mata melotot dan tubuh yang kejang-kejang. Sementara darahnya tidak kalah banyak dengan darah Risa yang keluar terlebih dahulu. "Mampus kamu, mati kau!" bentak Leo sambil menusuk perutnya berkali-kali, hingga perutnya robek dengan begitu lebar. Isi perutnya, seperti usus, hati dan lain-lain pun keluar dari perutnya. Benda-benda kenyal dan basah itu tergeletak di lantai. Bau amis pun tercium di rumah itu. Darah mengenang di setiap sudut rumah, bahkan sampai mengalir keluar pintu. Leo yang sudah cukup puas selalu terduduk ke lantai dan bersandar di dinding rumah. Ia mengatur nafasnya yang mulai tersengal-sengal. Golok keramat itu masih dalam genggamannya. Dirinya mulai kelelahan. Ia menatap mayat sang mertua dan mantan istrinya yang ia bunuh. Kemudian Leo mulai tertawa pelan, seperti orang gila. "Bagus Leo, yang bersalah memang pantas mati." Suara bisikan itu terdengar di telinganya. Ia semakin lepas tertawa, dengan wajah penuh darah. Bisikan setan perlahan mengubahnya menjadi sosok gila yang tidak mengenal ampun. Sang setan semakin memperbudaknya. Tiba-tiba pintu dari salah satu kamar terbuka. Leo langsung sigap menoleh. Ia tidak mengira kalau ada orang selain mereka berdua di rumah ini. Melihat itu, Leo langsung berdiri sambil terus memegang goloknya. Ia bersiap menyerang lebih dulu orang itu, sebelum dirinya yang diserang. Sosok anak kecil perempuan berusia sekitar 5 tahun keluar dari kamar itu. Anak cantik itu menggunakan baju terusan hijau muda, dan di rambutnya terpasang sebuah pita cantik nan imut. Dengan polos ia menatap Leo yang baru saja membunuh keluarganya. Melihat anak itu keluar, Leo merasa lega. Ia melontarkan senyum pada anak kecil yang tidak ia kenal itu. "Halo, kamu anak siapa?" tanya Leo dengan ramah. Tapi sang anak tidak mau menjawab. "Yang jelas bukan anakku." "Yang jelas kau bukan anakku," kata Leo dengan nada pelan. Wajahnya yang semula ramah berubah menjadi dingin. Ia berjalan mendekati anak kecil itu. Tanpa ampun Leo menikam leher anak itu dengan goloknya. Anak kecil itu langsung terjatuh ke lantai dengan sekali tebasan. Darah segar mengalir dari leher kecilnya itu, dan kedua telapak tangannya mengepal, menahan rasa sakit yang ia derita. Anak itu sekarat, dan matanya mulai melotot. Tidak butuh waktu lama, ia pun meregang nyawa di tempat. Setelah membunuh seisi rumah, Leo berjalan ke arah sofa. Ia lalu duduk di sana, dan bersandar di sandarannya yang empuk. Golok ia lemparkan ke lantai. Kemudian ia memejamkan matanya dan beristirahat di depan para korbannya yang telah tewas mengenaskan. Akhirnya sang iblis mendapatkan apa yang ia inginkan. Golok itu pun kembali memakan korban. Lalu kemudian seorang ojek online memberhentikan motornya di depan rumah Risa malam itu. Seorang perempuan dengan rambut diikat ke belakang turun sambil membawa sebuah bungkusan dan tas kecil yang dipakai menyilang di tubuhnya. Ia kemudian mengeluarkan dompet dan merogoh beberapa lembar uang di dalamnya. Sementara laki-laki berjaket hijau menunggunya.
Kembaliannya ambil saja ya mas, kata perempuan itu. Makasih mbak, balas si ojek online sambil mengambil uang pecahan 20.000 itu. Perempuan itu bernama Riri, kakak kandung dari Risa, yang berarti adalah kakak ipar Leo saat masih menjadi suami Risa. Setelah bekerja seharian, ia pun pulang malam itu. Saat membuka pintu gerbang dan masuk ke halaman rumah, ia melihat sesuatu yang janggal di dalam rumahnya. Maka buru-buru ia mendekat. Ini kok tumben, lampu belum dinyalakan, gumamnya sambil buru-buru berjalan ke rumah. Riri semakin bingung saat melihat cairan merah mengalir di celah pintu. Pikirannya melayang kemana-mana, melihat darah itu. Wajahnya mulai ketakutan, tangannya gemetar. Dia adalah seorang perawat rumah sakit. Ia paham benar cairan itu adalah darah. Assalamualaikum, ucapnya dengan keras. Akan tetapi tidak ada jawaban dari dalam. Ia semakin takut. Dengan begitu gugup, tangannya menyentuh gagang pintu. Ketika pintu ingin dibuka, tiba-tiba ada sesuatu yang menahan pintu dari dalam, sehingga pintu tidak bisa dibuka. Akhirnya Riri masukkan sedikit kepalanya dan melihat benda apa yang menghalangi pintunya. Riri kaget setengah mati saat melihat apa yang terjadi di dalam. Adik dan ibunya terbaring di lantai bersimbah darah. Dan yang paling menyakitkan, anak perempuannya yang berusia 5 tahun ikut menjadi korban. "Ah, ibu!" teriak histeris Riri saat melihat mereka. Kakinya perlahan lemas. Ia ingin jatuh ke lantai, tapi tangannya memegang kusen pintu. Sayangnya teriakan dari Riri justru membangunkan sosok monster yang sedang tertidur. Leo yang sempat terlelap di sofa mendadak terbangun saat mendengar suara Riri teriak. Saat sadar ada orang lain yang masuk, Leo buru-buru berdiri dan mengambil goloknya. Setelah itu ia berjalan ke pintu untuk membunuh Riri juga. "Ah!" Riri kembali menjerit saat Leo datang membawa golok dengan baju dan wajah penuh cipratan darah. Dengan segala sisa tenaganya, Riri berusaha kuat dan kabur dari posisinya semula. Ia berlari meninggalkan rumah sambil menangis terseduh-seduh. Sementara dari dalam rumah, Leo keluar mengejar Riri sambil membawa golok seperti orang kesetanan. Matanya melotot seperti banteng mengamuk dan nafasnya tidak karuan. "Tolong, tolong!" Riri berteriak. Ia buka pintu gerbang dan berlari di jalan kampung. Para warga sekitar yang mendengar suara teriakan Riri langsung keluar dari rumah masing-masing. Perempuan itu pun kabur ke salah satu rumah warga yang ia kenal. Seorang laki-laki parubaya memberinya tempat perlindungan. "Sini kamu!" teriak Leo sambil berjalan memegang goloknya. Melihat Leo yang seperti itu, para warga pun emosi. "Weh, apa-apaan ini?" teriak para warga. Laki-laki dari berbagai rumah pun keluar dan mengerumuni Leo. Mereka sama-sama menangkap Leo dan menghentikan aksinya. Satu orang warga memegang tangan Leo, sementara warga lainnya merampas golok yang Leo pegang. Leo sempat melawan, membuat para warga menjadi emosi dibuatnya. Beberapa bahkan memukuli Leo saking kesalnya. Malam itu, Leo pun habis jadi bulan-bulanan warga yang marah karena lingkungannya diusik. Dengan wajah yang babak belur, dirinya masih bisa berkata, "Kubunuh kalian semua. Dia butuh darah. Dia butuh tumbal." Malam itu menjadi malam yang mengejutkan semua orang, sekaligus malam yang sungguh kelam bagi siapapun. Satu keluarga tewas dibunuh dengan sadis, darah segar tumpah di lantai, dan mayat-mayatnya tergeletak di lantai. Singkat cerita, beberapa jam kemudian, warga memutuskan untuk memanggil polisi. Semua orang yang ada di lokasi kejadian bergidik ngeri saat tahu apa yang terjadi kepada Risa, ibu dan juga keponakannya yang masih 5 tahun. Tidak ada yang berani menyentuh jenazah korban sebelum polisi datang. Sampai akhirnya, suara sirene terdengar dari ujung jalan. Warga yang sejak tadi sudah berkerumun di depan rumah Risa memberi jalan untuk mobil polisi dan ambulan yang datang. Tidak hanya itu, beberapa wartawan pemburu berita juga sudah sampai ke lokasi. Riri sendiri berada di rumah tetangganya.
Dalam keadaan yang menyedihkan, ia terus menangis sejadi-jadinya, sedangkan Leo berada dalam pengawasan warga. Tangannya diikat dengan tambang, wajahnya penuh luka memar, bajunya sobek-sobek, dan matanya membengkak terkena pukulan dari para warga yang marah. Akan tetapi, meski sudah begitu, Leo sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Dirinya benar-benar sudah gila dan berada dalam kendali para iblis. Setelah melakukan olah TKP yang memakan waktu cukup lama, akhirnya jenazah para korban dimasukkan ke dalam kantung jenazah dan dimasukkan ke ambulan untuk segera dilakukan otopsi di rumah sakit. Begitu pula dengan sang pelaku. Leo ikut digiring masuk ke dalam mobil polisi. "Bangsat kamu, pembunuh!" teriak para warga saat polisi menggiring Leo masuk ke dalam mobilnya. Para warga yang masih tidak terima, beberapa ada yang berusaha memukul dan juga menendang Leo. Tetapi polisi mencegahnya dan terus fokus membawa tersangka ke dalam mobil. Setelah melewati jalan yang tidak mudah itu, akhirnya Leo sampai dan masuk ke dalam mobil. Seorang polisi menemaninya duduk di belakang. Mobil polisi bersama ambulan akhirnya berjalan meninggalkan lokasi, menerobos kerumunan orang yang menghalangi jalan, sehingga mobil mereka berjalan lambat. "Leo, pekerjaan yang sempurna, Leo." Hahaha. Terdengar suara bisikan misterius di telinga Leo, membuat lelaki itu tersenyum puas sambil bersandar di jok mobil polisi. "Ini kan yang kalian mau?" gumamnya sambil melihat ke arah depan. Beberapa menit kemudian, Leo sampai di kantor polisi untuk segera dilakukan interogasi. Di kantor sendiri, wartawan sudah berkumpul untuk meliput berita. Saat mobil polisi datang, mereka berebut untuk mengambil gambar wajah Leo yang merupakan tersangka dari pembunuhan ini. "Kenapa kamu bunuh mereka? Salah apa mereka sama kamu?" tanya seorang polisi saat Leo sudah sampai di ruang pemeriksaan. Leo tidak menjawab. Ia duduk sambil melamun. Polisi itu lalu bingung dan menoleh ke rekannya yang duduk di samping. Mereka kali ini memakai cara yang lebih kasar. Ia tepuk-tepuk wajah Leo dengan keras agar mau menjawab. "Hei, jawab! Ayo jawab!" perintah si polisi sambil menepuk-nepuk wajah Leo. Akan tetapi, Leo tetap diam tidak bergeming. Hingga tiba-tiba, listrik di kantor polisi itu pun padam dengan sendirinya. Lampu ruangan mati, suasana pun menjadi gelap gulita. Dua orang polisi yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap Leo pun mulai merasakan hal aneh. Bau busuk mulai tercium begitu menyengat. Tangan mereka membuka laci dan berusaha mencari senter atau apapun yang bisa menjadi alat penerangan. Tetapi mereka tidak menemukan apa-apa di sana. Beberapa saat kemudian, lampu kembali menyala. Saat lampu menyala, tiba-tiba sepasang kuntilanak kembar berdiri di samping kiri kanan Leo, seakan sedang melindungi pria itu. Kedua sosok menyeramkan itu menatap sang polisi dengan mata tajam dan wajah yang rusak penuh darah. Mulutnya tersenyum lebar, menunjukkan gigi-giginya yang runcing dan lidahnya yang panjang. Melihat penampakan itu, nyali kedua polisi itu menciut. "Setan!" teriak polisi itu yang kemudian berlari keluar ruangan dengan wajah ketakutannya. Sementara Leo tetap duduk tenang di kursinya, membiarkan para polisi kabur meninggalkannya sendirian. Pemeriksaan pun ditunda. Pelan-pelan, laki-laki itu mulai merasakan akhir dari kisahnya. Apa yang ia lakukan membawanya ke jurang kehancuran. Hahaha, tawa Leo yang sudah semakin tidak waras. Hari demi hari berlalu begitu cepat. Banyak peristiwa terjadi, banyak pula yang terlupakan. Cerah dan hujan datang silih berganti, meninggalkan banyak cerita yang selalu kita ingat, memberi kita hikmah dan pelajaran untuk memperbaiki diri ke depannya. Singkat ceritanya, Leo telah menjalani rekonstruksi dan berbagai proses lainnya. Selama 1 minggu, ia berada di sel penjara kantor polisi. Sampai akhirnya, beberapa hari kemudian, sidang pun dimulai untuk menentukan hukuman apa yang akan dijatuhkan atas pembunuhan yang dilakukan oleh Leo. Selama persidangan berlangsung, banyak saksi yang memberi kesaksian pada hakim. Kesaksian-kesaksian itu semakin memberatkan posisi Leo.
Dirinya semakin terpojok. Ia tidak melawan sama sekali. Dirinya sudah tidak peduli dengan nasibnya ke depan. Hampir tidak ada satupun orang yang memberikan pembelaan kepada Leo. Ia tidak punya kerabat apalagi keluarga. Hanya ada Nanda temannya yang meminta uji psikologis kepada Leo untuk memastikan ia tidak dalam gangguan kejiwaan. Hal ini dilakukan agar Leo diberikan keringanan. Akan tetapi, polisi telah melakukan hal tersebut dan Leo dinyatakan tidak dalam gangguan jiwa, sehingga ia akan diberi hukuman maksimal oleh hakim. Banyak yang menuntut Leo dihukum mati, akan tetapi tidak berikan oleh sang hakim ketua. Akhirnya Leo pun dijerat dengan hukuman penjara seumur hidup di usianya yang baru menginjak 28 tahun. Ada yang puas, ada juga yang tidak. Leo pun setuju dengan hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Sebelum ia keluar ruang persidangan, temannya Nanda telah dahulu mendekati Leo. "Leo," panggil Nanda sambil mendekati temannya itu. "Kenapa kamu jadi begini?" tanyanya dengan wajah kecewa, sedangkan Leo membuang muka dan enggan bicara. "Leo, kamu boleh marah sama mantan istri kamu, tapi tidak begini cara ungkapinya. Aku kecewa sama kamu, Leo," ucap Nanda. Leo kemudian mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Nanda. "Nan, aku juga tidak mau bunuh mereka, tapi mereka yang maksa aku," kata Leo. "Hah?" Nanda sedikit bingung mendengarnya. "Jadi kamu melakukan ini atas paksaan? Siapa yang paksa kamu, Leo? Kenapa kamu tidak berbicara di saat persidangan tadi? Bisa saja hakim kasih keringanan buat kamu," tanya Nanda penasaran. "Iblis," jawab Leo. "Iblis yang maksa aku untuk bunuh mereka," tegas Leo sambil menatap Nanda dengan tatapan serius. "Permisi, terpidana harus segera kami bawa ke mobil," ucap polisi yang tiba-tiba datang menjemput Leo. Nanda pun bicara untuk terakhir kalinya. "Leo, kalau kamu butuh apa-apa, hubungi aku saja ya," ucapnya. Kemudian para anggota kepolisian segera membawa Leo keluar dari ruang persidangan. Para orang yang hadir pun menyoraki Leo. Saat sampai di luar gedung dan hendak masuk ke dalam mobil, para wartawan pun langsung menggerumuni Leo, memberikan 1000 pertanyaan kepada sang terpidana. Akan tetapi, petugas berhasil mengamankan situasi, sehingga Leo bisa secepatnya dibawa pergi dari lokasi. Leo ditahan di salah satu lapas di kota. Hari-harinya sebagai narapidana pun dimulai. Segala kekayaan dan kemewahan yang pernah ia miliki, kini sudah pupus. Uang, harta, mobil, semua tidak ada artinya lagi. Ia juga tidak bisa makan enak, tidak bisa bersantai seharian sambil menunggu uang bertambah dengan sendirinya. Meski begitu, dirinya sadar bahwa semua ini adalah akibat dari perbuatannya. Mulai dari bersekutu dengan iblis sampai membunuh orang, Leo kini tinggal sendiri di sebuah ruang sel kecil dan sempit. Dindingnya sudah retak-retak, tidur hanya beralaskan tikar yang keras, dan makan pun apa adanya. Ketika siang hari ia diberi aktivitas dan tugas bersama narapidana lainnya. Namun ketika malam, dirinya hanya bisa duduk melamun sambil bersandar di dinding yang dingin, sambil menatap pintu besi sel penjara. Malam itu Leo hendak tidur. Ia merebahkan diri di atas tikar setelah seharian beraktivitas. Dengan setelan baju tahanan dan celana panjang berwarna biru muda, dirinya meringuk sambil memejamkan mata. Tangannya ia jadikan bantal, dan ia berharap bisa segera tidur, agar segala kebosanan ini bisa dilewati dan cepat-cepat menjemput pagi. Sesekali nyamuk pun hinggap di kulitnya. "Mana tumbalku, Leo?" Suara misterius terdengar kembali di telinganya. Mendengar itu, ia membuka kembali matanya. Dirinya mendadak ketakutan. Wajahnya berkeringat dan jantungnya berdebar. Ia tidak pernah berpikir kalau sang iblis masih meminta tumbal kepadanya. Ia masih berbaring dalam posisi miring. Enggan rasanya bagi Leo untuk berbalik badan. Tapi tiba-tiba, ia merasakan ada tangan seseorang yang sedang mengelus punggungnya. Padahal ia sendirian di dalam sel. Dalam rasa takutnya, Leo memaksa memejamkan matanya, berusaha untuk segera terlelap dan melewati malam ini. "Leo, jangan lupa dengan janjimu, Leo,"
Tapi semakin ia memejamkan mata, suara itu semakin jelas terdengar. Alam bawah sadarnya merasakan ada suatu energi yang datang ke dalam sel. "Jangan ganggu aku!" bentak Leo sambil menutup kedua telinganya. Matanya berkaca-kaca dan badannya gemetar. "Pergi, aku tidak mau," kata Leo. Ia berbalik badan dan melihat ke samping. Betapa kagetnya Leo saat melihat Risa berdiri di depannya dalam bentuk pocong. Kain kafan putihnya berwarna kemerahan, terkena darah yang mengalir dari luka di lehernya. Wajahnya pucat dan kantung matanya menghitam sambil menatap Leo dengan penuh dendam. "Kenapa kamu bunuh aku, Leo?" tanya sosok setan yang menyerupai Risa itu. "Tidak, bukan aku. Tidak, bukan mauku," teriak Leo sambil memejamkan mata. "Leo, mana tumbalku?" Sementara suara iblis itu terus terngiang-ngiang di kepalanya, membuatnya semakin gila dan hilang kewarasannya. Nafas Leo mulai memburu. Gangguan-gangguan serta teror-teror datang kepadanya, meski kini ia berada di dalam penjara. "Jangan ganggu aku tidak mau membunuh lagi," ucap Leo sambil mulai menangis ketakutan. "Janji tetaplah janji, Leo." Selama beberapa saat, suara dan gangguan gaib terus berdatangan kepada Leo, membuat dirinya tidak bisa tidur malam itu. Ia hanya bisa duduk sambil menangis dan menutup telinga. Tapi mau serapat apapun telinganya ditutup, suara-suara itu tetap datang melalui batin dan alam bawah sadarnya. "Leo, laksanakan janjimu, Leo. Aku haus darah. Bunuh seseorang, Leo." Bisikan-bisikan itu mulai menyerang mentalnya. Kejiwaannya mulai terganggu. Ia terus menangis dan terus menangis. Di saat narapidana lainnya tengah tertidur, beberapa sipir penjara yang lewat pun tampak mengabaikan Leo. "Diam, diam, diam!" gumam Leo dengan mata melotot sambil menutup kedua telinganya. Tubuhnya bergetar hebat. Tiba-tiba golok keramat muncul di hadapan Leo. Entah bagaimana caranya, padahal ia tidak membawa golok itu ke dalam sel. Senjata itu sudah dipegang polisi sebagai barang bukti. Namun kini bagaimana bisa golok yang sudah memakan banyak korban itu bisa muncul di depan Leo. Melihat golok itu, Leo semakin ketakutan. Ia memalingkan wajah sambil terus menangis. "Tidak mau, aku tidak mau," ucapnya memohon ampun. "Leo," panggil seseorang dengan nada keras. Saat Leo menoleh ke depan, tiba-tiba sosok iblis berambut gimbal dengan mata merah menyala sudah berdiri tepat di hadapannya. Taringnya yang panjang dan tajam keluar dari mulutnya. Badannya besar berwarna hitam legam. Dengan wajah marah, ia menatap ke arah Leo. Sedangkan di sekelilingnya, para pocong dan kuntilanak yang merupakan anak buahnya berdiri berbaris. Leo pun terpaku, tidak bisa kabur kemana-mana. "Ampun," ucap Leo meminta belas kasih kepada makhluk mengerikan itu. "Janji tetaplah janji, Leo," kata sang iblis. "Bunuh seseorang untukku." Sang iblis kemudian melempar golok itu kepada Leo. Leo mulai tertawa seperti orang gila. "Bunuh, bunuh, wahahaha," gumamnya. Ia pun mengambil golok keramat yang selama ini ia miliki itu. "Bunuh!" teriak Leo. Setelah berteriak demikian, Leo tanpa ragu menggorok lehernya sendiri hingga darahnya muncrat kemana-mana. "Ah!" Leo menggerang saat golok itu menyayat lehernya sendiri, menciptakan luka menganga yang terus mengeluarkan darah. Pembuluh darah ke otak pun sudah putus. Seluruh pernafasan juga demikian. Leo tersenyum sambil menancapkan golok itu lebih dalam ke lehernya. Ia mulai muntah darah dan matanya melotot. Lidahnya pun menjulur. Bajunya yang berwarna biru muda berubah menjadi merah gelap. Laki-laki malang itu akhirnya jatuh terkulai lemas ke lantai. Leo pun tewas dengan golok yang menancap di lehernya sendiri. Para iblis yang melihat pun tertawa puas dan merayakan kemenangan mereka. Mayat Leo tergeletak di lantai dengan mata yang masih terbuka. Keesokan paginya para petugas menemukan mayat Leo yang sudah memucat. Tim medis pun didatangkan untuk dilakukan penyelidikan. Peristiwa itu membuat geger seisi lapas.
Kabar mengenai narapidana yang bunuh diri pun tersebar luas, hingga ke berita-berita digital. Polisi pun menyatakan, kejadian ini sebagai aksi bunuh diri yang dilakukan oleh Leo sendiri. Tidak ada tanda-tanda pembunuh yang terjadi. Akan tetapi, hanya satu yang membuat mereka merasa janggal, yaitu soal golok barang bukti yang ada di dalam selnya. Setelah melakukan perjanjian dengan iblis, hidupnya bergelimbangan harta. Tapi, teror dan gangguan membuatnya tidak tenang, memaksa dirinya untuk melakukan tindakan keji yang semata-mata hanya demi harta dunia. Banyak yang menjadi korban, hingga dirinya sendiri menjadi korban. Ia menyekutukan agama, hukuman Tuhan menantinya. Biar bagaimanapun, sang iblis tidak akan pernah puas. Apakah dengan bunuh diri, Leo akan terbebas dari belenggu iblis? Tidak, arwah Leo akan tetap terikat dengan sang iblis dan menjadi budaknya, meski sudah mati sekalipun. Dan selesai. Itulah kisah orang yang melakukan perjanjian dengan iblis. Semoga dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmahnya, ambil sisi positifnya, dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.